Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atifatul Hikmah dari kelas 2D dengan NIM P27903124160. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi peristilahan dalam bidang toksikologi. Nah, untuk peristilahannya yang pertama itu ada racun. Nah, racun itu merupakan zat yang dapat membahayakan tubuh dan menimbulkan gangguan kesehatan apabila masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu. Contohnya itu ada cyanida, arsenik, dan karbon monoksida. Nah, yang kedua, selanjutnya ada toksin. Nah, toksin ini merupakan racun yang berasal dari makhluk hidup seperti bakteri, jamur, tumbuhan, maupun hewan. Contohnya itu kayak seperti jamur beracun ataupun bisa ular. Nah, yang ketiga itu ada venom atau bisa. Nah, venom ini sebenarnya termasuk jenis toksin tetapi khusus dihasilkan oleh hewan dan masuk ke tubuh tuh melalui gigitan, sengatan ataupun tusukan. Contohnya kayak ular kobra ataupun bisa kalajengking dan bisa lebah. Kemudian yang keempat itu ada toksikan. Nah, yaitu zat berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia atau proses buatan manusia. Nah, contohnya itu pada kehidupan sehari-hari, hal kecil seperti asap rokok, terus kemudian ada pestisida dan limbah industri. Selanjutnya itu yang kelima ada toksoid. Nah, toksoid ini adalah toksin yang telah dilemahkan sehingga tidak lagi berbahaya, tetapi masih dapat digunakan untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh. Nah, contohnya itu terdapat pada vaksin seperti kayak vaksin tetanus ataupun vaksin difteri. Selanjutnya yang terakhir itu ada xenobiotik. Nah, xenobiotik ini merupakan zat asing yang masuk ke dalam tubuh dan tidak diproduksi secara alami oleh tubuh manusia. Jadi sifatnya xenobiotik ini bisa baik ataupun bisa buruk. Contohnya itu ada seperti obat-obatan dan juga pestisida. Selanjutnya ada bahan toksik dapat diklasifikasikan yaitu berdasarkan sumbernya, senyawanya, dan juga berdasarkan penggunaannya. Kalau misalkan berdasarkan sumbernya itu ada toksin tanaman yaitu zat beracun yang berasal dari tumbuhan. Nah, contohnya itu kayak jamur beracun. Kemudian ada toksin hewan yaitu zat beracun yang dihasilkan oleh hewan untuk melindungi diri. Nah, contohnya itu kayak bisa ular. Terus yang ketiga itu ada toksin lingkungan, itu zat berbahaya yang terdapat di lingkungan seperti air, tanah, atau udara. Nah, contohnya itu kayak merkuri pada air tercemar. Kemudian yang kedua itu ada berdasarkan senyawanya. Yang pertama ada logam berat, contohnya kayak merkuri, timbal, ataupun kadmium. Yang kedua itu ada senyawa organik kayak benzena, fenol, pestisida. Kemudian ada racun gas itu kayak karbon monoksida, amonia. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan penggunanya. Yang pertama itu ada obat-obatan kayak contohnya paracetamol dan aspirin jika digunakannya itu melebihi dosis yang dianjurkan. Kemudian yang kedua itu ada pestisida dan yang ketiga itu ada pelarut organik seperti aseton, toluena dan silena. Selanjutnya yaitu ada toksisitas. Nah, toksisitas ini adalah kemampuan suatu zat dalam menimbulkan efek berbahaya atau keracunan pada tubuh. Salah satu ukuran toksisitas yaitu yang pertama ada LD50, yaitu dosis yang dapat menyebabkan kematian pada 50% hewan uji. Nah, semakin besar nilai LD50, maka tingkat toksisitasnya itu semakin rendah. Kemudian ada toksisitas menurut kategori LD50 sini, yaitu yang pertama ada super toksik, amat toksik, sangat toksik, toksik sedang, toksik ringan, atau yang terakhir itu ada praktis tidak toksik. Selain LD50, terdapat LC50 atau lethal concentration 50% yang menunjukkan konsentrasi zat dalam udara atau air yang dapat menyebabkan kematian pada 50% hewan uji. Kemudian ada juga ED50 atau efektif dos 50% yang menunjukkan dosis yang mampu menimbulkan efek tertentu pada 50% hewan uji. Kemudian yang keempat itu ada ambang dosis, yaitu dosis terendah yang mulai memberikan efek pada tubuh.
Kemudian dalam toksikologi juga dikenal istilah karsinogen, mutagen, dan teratogen. Nah, karsinogen ini adalah zat yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker. Kalau misalkan mutagen itu adalah zat yang dapat menyebabkan perubahan pada materi genetik atau DNA. Sedangkan teratogen itu adalah zat yang dapat mengganggu perkembangan janin sehingga berpotensi menyebabkan cacat lahir. Nah, kalau misalkan toksisitas berdasarkan waktu munculnya gejala itu terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada toksisitas akut atau yang gejalanya itu muncul dengan cepat setelah paparan itu terjadi setelah jam sampai hari. Kemudian ada kedua itu toksisitas subakut yang muncul dalam waktu beberapa minggu hingga bulan. Selanjutnya yang ketiga itu ada toksisitas kronis yang terjadi akibat paparan berulang dalam jangka waktu lama. Biasanya itu dari bulan hingga bertahun-tahun. Ada toleransi obat. Nah, toleransi obat ini adalah kondisi saat tubuh mulai terbiasa dengan obat sehingga efeknya itu berkurang. Nah, ada tiga toleransi obat. Yang pertama itu ada toleransi farmakokinetik, yaitu terjadi karena tubuh lebih cepat memproses dan membuang obat. Contohnya itu pada penggunaan barbiturat berulang. Terus yang kedua itu ada toleransi farmakodinamik, yaitu terjadi karena respon tubuh menjadi kurang peka terhadap obat. Contohnya penggunaan benzodiazepin jangka panjang. Yang ketiga ada lerner tolerance, terjadi karena tubuh sudah beradaptasi dengan efek obat akibat penggunaan sebelumnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.